Baik, hadirin dan hadirat, ini ayat ini sangat mustahak. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan padamu dan kepada orang-orang yang sampai ke Al-Quran padanya. Ini ayat yang Ustaz sebutkan tadi. Nabi disuruh berdakwah dengan Al-Quran, bukan dengan akal. Apakah sesungguhnya kamu mengikuti bahwa ada bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat ini sangat bagus untuk kita renung. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah tentang syahadah. Apa makna syahadah? Persaksian. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar bertanya kepada musyrik kafir tentang syahadah yang lebih kuat, yakni persaksian yang tidak mungkin mengandung unsur kedustaan, kesalahan dan kepalsuan. Di antara sebab ayat di atas diturunkan, berkata Al-Kulabi, pembesar Mekah berkata, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang sanggup menjadi saksi atau mendatangkan bukti akan kerasulanmu. Mereka ragu akan kerasulan Muhammad. Kami telah bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani bahwa tidak ada pun di sisi mereka berita tentang kerasulanmu. Oh, mereka rupanya dah cek pada ulama Yahudi dan Nasrani. Jawaban Yahudi dan Nasrani tak ada pun. Oleh itu, perlihatkanlah kepada kami siapa yang boleh mempersaksikan atau membuktikan bahawa engkau benar-benar seorang rasul sebagai mana dakwaanmu. Lalu sempena pertanyaan tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di atas. Sebab yang kedua pula, menurut Hasan Al-Basri. Masih ingat siapa Hasan Al-Basri? Guru daripada Syekhul Mu'tazilah Wasil bin Atha. Hasan Al-Basri berkata, musyrikin Mekah berkata, ya Muhammad, siapakah yang boleh mempersaksikan kepada engkau bahawa engkau benar-benar seorang rasul? Maka sempena pertanyaan itu, maka turunlah ayat di atas. Ini tentang apa tadi? Asbabun nuzul. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada musyrikin bahwa Allah lah saksi yang paling kuat. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu sekalian. Tidak ada persaksian yang lebih agung dan lebih kuat mengatasi persaksiannya. Maksudnya persaksian siapa? Allah. Dia mempersaksikan aku dengan ikrar pengakuannya. Dia memperakui aku dan juga terhadap apa yang aku sampaikan kepada kamu sekalian. Kemudian Allah memperjelaskan tugas utama kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerima wahyu dari Allah dan seterusnya menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran, kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran, yaitu ayat di atas berbunyi, Al-Quran itu diturunkan kepadaku supaya dengan dia, yaitu dengan Quran, aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya.
Ustaz ulas sedikit. Ibu-ibu dan bapa sekalian, Allah suruh Nabi Muhammad bertanya kepada penduduk Mekah, Ayyu syai'in akbaru syahadah? Siapakah yang lebih kuat syahadatnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, syahadat ada 5 makna. Pertama, iktiraf. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ikrar, janji. Yang keempat, i'tiqad, keyakinan. Dan yang kelima, al-bayan, iaitu menyatakan dalam bentuk sikap. Ustaz ulang sekali lagi. Syahadat dalam bahasa Arab ada 5 makna. Oleh sebab itu bila kita letak asyhadu di hadapan la ilaha illallah wa asyhadu di depan Muhammad Rasulullah, asyhadu ada 5 makna. Aku mengetahui, aku iktiraf, aku berikrar, aku berkeyakinan, dan yang kelima terakhir, aku nyatakan dalam bentuk sikap. InsyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu boleh tatap nanti buku Ustaz terbaru. Sebenarnya reprint buku pertama yang Ustaz pernah buat, yang telah mendapat revisi atau edisi baru, Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Sangat mustahak buku ini dibaca, sebab pada buku ini Ustaz jelaskan apa makna asyhadu. Di antara penjelasannya, asyhadu punya hubungan yang sangat erat dengan a'lamu. Apa makna a'lamu? Aku benar-benar mengetahui. Betul tak? Untuk membuktikan bahawa syahadat, saksi, sangat erat dengan ilmu, seseorang yang apabila berani berada di depan mahkamah untuk memberi saksi, dia digolongkan menjadi saksi yang macam mana? Saksi sebenar atau saksi palsu? Apabila yang dia persaksikan itu sesuatu yang dia tak tahu, saksi palsu. Tapi kalau dia berani menjadi saksi di depan mahkamah terhadap perkara sebenar yang dia tahu, dia katakan depan mahkamah, betul tak itu saksi yang sebenar? Dengan kata lain, ada kaitan tak antara saksi dengan ilmu? Oleh sebab itu, Nabi disuruh oleh Allah tanya kepada penduduk Mekah yang menyembah berhala, persaksian siapakah yang lebih kuat? Ada tak yang boleh mengatasi persaksian daripada Allah? Ada tak? Tak ada. Sebab Allah yang paling mengetahui. Oleh sebab itu, bila Allah kata dalam Quran Muhammad Rasulnya, boleh diragukan tak kerasulan Nabi Muhammad? Kalau Allah katakan dalam banyak ayat Quranul Karim, Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad ini lam yalid walam yulad, betul tak itu penyaksian dari Allah sendiri? Boleh tak kita mendakwa Allah ada anak? Tak boleh. Itu maknanya, kan tak ada yang boleh mengatasi persaksian daripada Allah. Kalau Ustaz boleh gunakan istilah lain, semua kandungan Al-Quran, boleh tak itu